Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Direktur RSUD Muhammad Nur, Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini, kita bisa bersama hadir ke Masjid Ar-Rasyid ini untuk menjalankan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Sambil diniati juga i'tikaf, kita mari sama-sama belajar Al-Quranul Karim sedikit demi sedikit, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Ramadan, mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa kenapa kita bisa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, sementara bulan Ramadan di dalamnya ada kewajiban puasa. Faktor yang paling utama adalah karena iman kita. Karena iman. Jadi motivasi yang paling dahsyat kenapa kita bisa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, bakal sambil berucap marhaban ya Ramadan, karena iman kita. Ini terinspirasi dari firman Allah. Ketika hendak mewajibkan puasa Ramadan, Allah mengawalinya dengan panggilan penuh hormat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lebih-lebih kalau iman kita sampai pada maqam mahabbatullah, maqam cinta pada Allah. Silakan mungkin bagi para jamaah yang tidak berkesempatan hadir pada saat itu bisa menyimaknya lewat YouTube Masjid Ar-Rasyid ini. Baik, setelah panggilan penuh hormat itu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini yang ingin kita bicarakan pada siang ini. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi di antara rahasia, sir, asrar, kenapa pada ayat ini ketika Allah hendak mewajibkan puasa tidak ditegaskan siapa yang mewajibkan, tapi diungkap dengan kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Jadi tidak ada pihak yang mewajibkan,
Seyogyanya karena ini firman Allah, semestinya ya, kalau ukuran kita, maka kita akan meralatnya dengan redaksi katabna atau katabtu alaikumusiyam. Aku wajibkan atas kalian berpuasa, atau katabna alaikumusiyam. Kami wajibkan atas kalian berpuasa. Tapi ini tidak. Ya tentu Al-Quran tidak bisa diubah-ubah seperti itu. Berarti ada sir atau hikmah, pesan yang hendak disampaikan oleh Allah. Kenapa Allah menggunakan redaksi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di antara sir yang disampaikan oleh para mufassirnya, para mufassir Al-Quran, bahwa dengan tidak disebutkannya orang yang mewajibkan, pihak yang mewajibkan berpuasa itu, maknanya seandainya pun Allah tidak mewajibkan puasa itu kepada manusia, manusia akan mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Artinya puasa itu sungguhnya kebutuhan bagi manusia. Manusia butuh puasa. Nanti kita uraikan ke belakang. Nah, oleh karena itu berangkat dari potongan ayat ini, maka tema pada siang ini saya sematkan dengan tema ragam puasa. Kira-kira puasa seperti apa yang itu diwajibkan oleh Allah dan juga sungguhnya dibutuhkan oleh manusia. Ini kan penting untuk menjadi di awal bulan Ramadan. Kita jangan sampai melewati bulan Ramadan ini dengan kesia-siaan karena kita tidak menyadari bahwa puasa kita tidak memenuhi kriteria yang hendak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Al-Ghazali ya, itu menyebutkan setidaknya ada 3 tingkatan puasa. Ada 3 tingkatan puasa. Yang pertama, puasanya orang awam, puasanya orang kebanyakan. Apa bentuk puasanya orang kebanyakan? Itu sekedar menahan lapar, haus ya, dan menghindari berjima dengan istri di siang hari. Sekedar meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, maka itu disebut dengan puasanya orang awam. Apalagi lebih dari itu artinya malah nggak puasa, nah, itu tambah parah namanya, tambah parah. Jadi orang yang sudah puasa, niat puasa di malam harinya, kemudian meninggalkan hal yang membatalkan puasa, hanya sebatas itu, kata Imam Al-Ghazali disebut dengan puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Dan ini bisa saja masuk pada kategori sabda Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'aths. Banyak orang yang berpuasa tapi yang enggak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, lapar dan haus. Sekedar dapat lapar dan haus. Nah, kira-kira apa yang harus kita tingkatkan mumpung di awal Ramadan? Ayo setidaknya kita tingkatkan 1 tingkat yang kedua yang disebut dengan siyamul khawas. Puasanya orang khusus. Apa puasa maksudnya adalah dengan al-imsak, mengendalikan bukan sekedar makan dan minum dan jima, tapi mengendalikan semua anggota tubuh kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Puasa seperti ini puasanya orang istimewa, orang khusus. Jadi ketika puasa, ayo mata kita tundukkan. Ketika puasa, tangan kita ayo kita kendalikan. Ketika puasa, lisan kita ayo jaga. Ketika puasa, kaki kita ayo jaga.
telinga kita ayo jaga, dan semuanya. Ini termasuk puasanya orang khusus. Puasa orang khusus. Dan yang lebih istimewa lagi, yang disebut dengan khususul khawas, yang paling istimewa di antara 3 tingkatan itu, kata Imam Al-Ghazali, bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berjima, bukan sekedar mengendalikan anggota tubuhnya, tapi juga hatinya senantiasa disambungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bisa nggak? Bisa. Karena orang puasa itu adalah pada situasi dia sangat dekat dengan Allah. Orang berpuasa itu setidaknya dia merasakan kehadiran Allah, yang disebut dengan maqam muraqabatullah. Senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Kenapa ia nggak makan? Padahal mungkin saja orang nggak melihat. Karena ia sadar bahwa ia dalam pengawasan Allah, sangat dekat dengan Allah. Nah, ketika ini terus dilatih, boleh saja orang lain nggak melihat kalau saya minum sekarang lagi haus panas-panasnya. Boleh saja orang nggak melihat kalau saya makan sekarang lagi lapar-laparnya. Tapi yang pasti Allah melihat. Ketika ini dilatih terus, maka melahirkan maqam muraqabatullah. Nanti hati kita ini tanpa perlu kita sadari kembali akan tergerak. Mungkin orang lain tidak melihat, tapi yang pasti Allah melihat. Nah, kalau semacam ini kita punyai, maka kasus-kasus korupsi besar yang belakangan ini terkuat, insya Allah tidak ada. Karena tidak perlu pengawasan pihak-pihak manusia. Dengan dirinya punya kesadaran bahwa orang lain boleh tidak melihat, tapi yang pasti Allah melihat, dia tidak akan melakukan itu. Nah, ini puasa orang yang istimewa. Nah, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya banyak para pakar yang menyebutkan bahwa kebutuhan akan puasa ini bukan hanya kebutuhan manusia. Sampai binatang pun itu butuh puasa. Setidaknya saya ingin sampaikan 3 jenis binatang, dan kita kira-kira lebih hebat enggak dari binatang ini puasa kita. Jadi muhasabahnya, kira-kira puasa kita melampaui enggak puasa 3 binatang ini. Yang pertama, puasanya ular. Panjenengan tahu ular? Ular itu puasa. Kalau lagi puasa itu 2 bulan bahkan sampai 3 bulan puasa, tidak makan selama 2 bulan sampai 3 bulan, tidak makan. Apa yang ia dapatkan dari puasanya itu adalah dengan mengganti kulitnya yang mungkin sudah banyak lukanya, kulitnya yang sudah keriput, kulitnya yang sudah jelek, diganti, mengelupas kulitnya menjadi kulit baru sehingga kulitnya kembali kemilau. Jadi kalau zaman sekarang wajah itu menjadi apa istilahnya itu, kinclong itu apa namanya, wajah sih. Kalau selagi dipakai ini wajahnya menjadi apa istilahnya yang keren itu, ibu-ibu, glowing ya, glowing. Jadi ular itu puasa. Yang ia dapatkan apa? Itu fisiknya menjadi muda, sehat kembali. Dan itu memang juga disabdakan oleh Kanjeng Nabi kan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Artinya sah-sah saja ketika kita berpuasa maka kita mendapatkan sehat itu. Ada satu pemenang Nobel yang saya baca ya. Kebetulan saya di rumah punya ensiklopedi kemukjizatan ilmiah Al-Quran dan Hadis. Ada satu pemenang Nobel di bidang kedokteran. Dia menemukan satu teori yang disebut dengan
autophagy. Soalnya panjenengan pasti tahu. Jadi di kalangan dunia medis, autophagy. Saya hanya baca saja ini, jadi panjenengan tahu. Jadi ada badan kita itu akan memakan sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak, autophagy, dan nantinya akan menumbuhkan sel-sel baru. Sel-sel baru. Jadi badan kita punya sistem di mana dia akan memakan sel-sel rusak dalam tubuh ini dan nanti akan tumbuh sel-sel baru yang sehat. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses autophagy ini dalam tubuh kita adalah dengan cara melaparkan diri, atau dalam dunia kita disebut dengan berpuasa. Yang menemukan ini bukan orang Indonesia, tapi pemenang Nobelnya itu bukan orang Indonesia, tapi orang Jepang yang namanya Yoshinori Ohsumi. Mudah-mudahan tidak salah baca. Yoshinori Ohsumi. Dia pemenang Nobel, dan ini diakui bahwa puasa itu adalah cara autophagy yang paling tepat untuk ukuran manusia. Artinya kebenaran Al-Quran, kebenaran sabda Kanjeng Nabi, sumu tasihu, dibuktikan dengan temuan ilmiah. Kenapa? Karena sabda Nabi itu bukanlah berasal dari hawa nafsu beliau, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Panjenengan coba cari di medsos autophagy. Insyaallah ada itu. Ini panjenengan yang mesti tahu. Jadi ini yang saya harapkan, kalau bisa ayo tulis bareng. Jadi panjenengan dari perspektif medisnya, saya perspektif Al-Qur'annya. Nah, tapi kalau sekedar ini yang kita peroleh, tidak banyak manfaatnya. Hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ular itu tetap menjadi ular, bahkan konon katanya kalau ular baru mengelupas, ganti kulit, itu jangan sampai disalahi. Karena kenapa? Karena itu lagi racunnya, kalau racun lagi kuat-kuatnya. Habis puasa itu justru kalau kita sakti mandraguna gitu. Jangan disalahi itu kalau ular lagi puasa gitu. Bahaya. Racunnya amat sangat dahsyat. Itu yang disebut dengan autophagy. Apakah boleh kita mengharapkan itu? Boleh saja. Karena Kanjeng Nabi memang menyuruh kita puasa, di antara hikmahnya agar kita sehat. Hikmah Nabi sehat itu di antaranya karena beliau puasa. Panjenengan yang mesti jawab. Saya tidak tahu apakah ada dokter yang memberikan resep. Resepnya apa? Harus puasa Senin Kamis gitu. Coba itu. Lebih manjur timbang ustadz-ustadz seperti saya ini. Kalau saya kan dianggap tidak tahu bidang itu. Kalau dokter pasti diikuti itu. Wajib puasa Senin Kamis, misalkan begitu. Atau kalau perlu wajib puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Baik, itu. Itu sudah bagus. Nah, kita kira-kira ada enggak dampak positif terhadap badan kita gitu. Nah, itu kita evaluasi diri. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang namanya puasa ayam. Ayam betina. Ayam betina kalau lagi mengerami itu enggak makan. Kadang memang turun, tapi sebentar. Dia hanya makan sebentar, kembali lagi. Panjenengan kalau lihat itu ayam betina, dia enggak makan. Kalau makan pun sedikit, turun, enggak lama, katakanlah buka puasa atau sahur, mengerami lagi. Selama mengerami, dia enggak mau didatangi pejantannya. Mau enggak? Lihat enggak kalau betina ngerami atau pasti punya anak kecil, enggak mau pejantannya datang. Jadi gayanya tuh sudah ginyerenggih gitu ya, ginyerenggih gitu. Artinya lagi puasa, nggak boleh ada jima ketika puasa kan begitu. Itu ayam. Apa hikmahnya? Dari telur berubah menjadi
ayam, anak-anaknya itu. Artinya ada manfaat dari ia puasa, tapi hanya sebatas untuk lingkup keluarganya. Manfaat ayam berpuasa hanya sebatas untuk lingkup keluarganya. Sudah lumayan, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk lingkup keluarganya. Kadang ada ibu-ibu puasa agar anaknya menjadi cerdas, anaknya lulus ujian, bagus. Tapi itu sebatas puasanya ayam. Bagus itu. Anak dipuasakan pada hari lahirnya, silakan. Itu tapi sebatas puasanya ayam. Nah, kira-kira puasa binatang apa yang menurut kita baik? Adalah puasanya ulat. Kalau ulat masih jadi ulat, itu menjijikkan. Ulat bulu paling takut kita karena gatal. Dia juga bisa menghabiskan daun, banyak daun yang habis gara-gara ada ulat. Makanan bisa busuk gara-gara ada ulat, kan begitu. Tapi kalau ulat ini berpuasa, jadi puasanya ulat ini bisa 2 minggu atau lebih, dalam kepompong dia puasa betul-betul puasa mutih, jadi nggak mau keluar, pandangannya nggak mau dilihat yang maksiat, katakanlah begitu, dia nggak mau kemana-mana, semuanya benar-benar puasa itu. Apa yang terjadi? Allah ciptakan dari ulat yang asalnya menjijikkan dan membuat masalah itu menjadi seekor kupu-kupu. Indah. Semuanya orang awalnya benci, gak seneng, jijik dengan ulat, akhirnya menjadi indah. Hikmah lain apa? Kupu-kupu itu membantu penyerbukan. Bunga bisa berbuah karena terbantu diantaranya dengan kupu-kupu. Kupu-kupu kalau hinggap di dahannya tidak patah. Akhirnya seorang yang baik itu dimanapun ia berada tidak bikin masalah. Tidak bikin masalah. Ia menyenangkan banyak pihak. Ia membantu banyak orang. Ia tidak bikin masalah di tempat dimanapun ia berada. Itu puasanya kupu-kupu. Nah, kalau kita seperti itu nanti 1 bulan Ramadan kita bisa seperti itu. Mungkin di awal Ramadan kita banyak dosa, mungkin di awal Ramadan kita sering dengki, mungkin dalam Ramadan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Setelah kita puasa, apa yang jelek itu menjadi hilang, maka insya Allah puasa kita mirip dengan puasa ulat menjadi kupu-kupu. Itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang nanti beruntung itu ketika ia menjalani puasa ini bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu ragam yang kedua. Jadi ragam yang ketiga berangkat dari firman Allah. Allah menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti puasa yang juga telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Nah, kira-kira model puasanya seperti apa? Dalam masalah ini para mufassir banyak sekali pendapat. Banyak pendapat dari para mufassir. Ada yang menyatakan bahwa yang sama itu wajibnya puasa. Ini hampir semua sepakat. Yang sama itu sama-sama diwajibkan puasa. Sementara bentuk puasanya tidak banyak yang tahu. Jadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu sama-sama diwajibkan puasa. Umat sebelum Nabi Muhammad itu juga diwajibkan puasa. Itu satu. Yang kedua, pendapat yang kedua, banyak yang menyebut di antara mufassir itu berdasarkan berbagai riwayat bahwa puasanya umat sebelum kita itu min kulli syahrin salasata ayyamin. Jadi puasa umat sebelum umat Kanjeng Nabi itu dari setiap bulan itu ada 3 hari ia berpuasa. Bisa di awal bulan, bisa di pertengahan bulan.
Jadi 3 hari wajib puasa. Itu puasanya umat sebelum Kanjeng Nabi. Dan itu juga disunahkan untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bentuk puasa lain, ya, kata para mufassir itu, semisal Nabi Zakaria, Siti Maryam, Nabi Isa, itu puasanya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan tidak minum, tapi ditambah dengan satu kewajiban untuk mereka itu tidak boleh berbicara. Ini berat. Justru paling berat mungkin. Tidak boleh berbicara. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu konon katanya hasil penelitian, sehari semalam setidaknya berbicara 16.000 kata. 16.000 kata. Kalau nggak sampai 16.000 kata, pusing gitu. Berarti belum keluar semua itu. Jadi kalau bapak-bapak punya istri banyak cerewet, syukuri. Kenapa? Berarti alhamdulillah istri saya memang benar-benar wanita. Normal gitu. Karena apa? Banyak bicaranya gitu. Justru kalau ibu-ibu punya laki-laki yang cerewet perlu diwaspadai. Jangan-jangan ini bukan laki-laki. Laki-laki itu tidak banyak bicara. Itu paling banter katanya 7.000 dalam sehari. Jadi kalau panjenengan ibu-ibu ngomong sama bapak, sama suami, tak begitu disauti. Misalnya itu, syukuri itu bu. Berarti suami saya benar-benar seorang laki-laki. Tak tokaran ya. Tak tokaran. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya. Dan misalkan dalam surah Maryam ayat 10, qala rabbi ij'al li ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Atau dalam Quran surah Maryam ayat 26, fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yauma insiya. Jadi tambahannya itu tidak hanya seperti kita puasanya, justru tidak berbicara. Nah, ini kayak beda amalannya. Jadi amalan puasa bisu. Ini kemun amal laki, ngetak orang langsung kelenger aja ini. Langsung pingsan itu. Jadi memang kalau orang nggak banyak bicara, sekali bicara itu diperhatikan. Banyak pendiam itu. Tapi ketika bicara orang perhatikan. Berarti ketika sudah bicara penting gitu. Tapi kalau orang sudah banyak bicaranya, sudah nggak jelas apa yang dibicarakan, akhirnya orang meskipun penting mungkin nggak diperhatikan. Kan begitu. Makanya Nabi wanti-wanti kita. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam saja. Kenapa? Ya karena ketika orang banyak berbicara, biasanya banyak salahnya. Kan itu. Man kasira kalamuhu kasira khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicaranya biasanya banyak salahnya gitu. Daripada salah mendingan diam. Nah, tapi kalau hal yang baik jangan diam. Makanya ada Nabi kulil haqq walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Kan begitu. Kalau memang itu benar untuk kebaikan, ayo sampaikan. Meskipun mungkin awalnya pahit, tapi insyaallah itulah untuk kebaikan. Ada banyak puasa, misalkan Nabi Musa dalam satu tafsir disebutkan puasanya itu 40 hari. Puasa Nabi Musa 40 hari. Nabi Musa. Ini karena didasarkan pada kisah ketika Nabi Musa itu lagi uzlah di Gunung Tur Sinai. Ia ingin
bertemu langsung dengan Allah. Tapi belum sempat bertemu, diperlihatkan nurullah, cahaya Allah yang sangat luar biasa. Nabi Musa pingsan. Kemudian Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat di Gunung Tur Sinai yang kemudian dijadikan sebagai penguat sumpahnya Allah. Wa turi sinin. Jadi kalau dengan baca surah At-Tin itu, saya sampaikan di kajian mungkin sudah selesai. Itu sumpah itu berkaitan dengan 3 nabi besar. Jadi Wat-Tini Waz-Zaitun berkaitan dengan Nabi Isa, wa Turi Sinin berkaitan dengan Nabi Musa, wa hadzal baladil amin berkaitan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana 3 nabi besar ini sampai saat ini masih ada pengikutnya. Kalau benar-benar ikut ajaran 3 nabi besar ini, maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia pasti menjadi makhluk terbaik. Kalau menyimpang dari ajaran 3 nabi besar ini, summa radadnahu asfala safili, akan menjadi terjelek. Tapi apa yang terjadi? Ajaran Nabi Isa sudah banyak diselewengkan, ajaran Nabi Musa sudah banyak diselewengkan. Tinggal 1 yang harus kita jaga, yaitu ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bersyukur masjid ini di dalam lingkup RSUD Muhammad Nur berkenan untuk bersama-sama mempelajari Al-Qur'anul Karim. Kemudian terakhir, ya, di antara ragam puasa umat terdahulu itu yang kemudian juga disunnahkan menjadi sunnah puasa untuk umat baginda Nabi Muhammad adalah yang disebut dengan puasa Nabi Daud. Jadi kalaupun harus puasa, itu jangan sampai melampaui puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Puasa wisol itu bukan diberikan pahala, nyambung, bukan pahala, malah makruh itu. Bahkan bisa haram. Puasa wisol nyambung terus itu bisa haram. Kalau nyambung 1 tahun penuh. Memang ada beberapa amalan-amalan di Riyadhah puasanya 40 hari ada. Tapi jangan sampai nyambung sampai nyambung 1 tahun penuh. Dengan Ramadannya hanya semuanya nyambung. Itu bisa menjadi haram, bukan sekedar makruh. Jadi paling banyaknya kita berpuasa itu kata Nabi, puasalah Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Semoga kita semua mendapatkan barokah puasa Ramadan dan puasa bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.